Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu formula yang paling sering dipakai di Excel, SUM. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke, sebelum mulai saya sudah menaruh file exercise-nya di deskripsi, silahkan di download, kemudian kita coba untuk latihan bersama. Nah, SUM adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan nilai. Nilai-nilai tersebut bisa berupa nilai individual, referensi sel, dan range atau gabungan dari ketiganya. Itu ada definisi yang ada di Microsoft.com. Kita coba. Di sini saya punya file pertama. Di sheet pertama kita ada file yang menunjukkan kebutuhan belanja bulanan. Nah, di sini misalkan belanja bulanan ditampilkan seperti ini. Nah, manualnya kalau kita nggak pakai fungsi SUM, kita akan menjumlahkan dari sel pertama ditambah sel kedua, ketiga, keempat, sampai yang kita butuhkan ada beberapa sel. Tuh, kemudian kita enter. Ini sudah sampai ke F. Oh, di sini harusnya sampai F12. Kita kurang 1 tambah di sini. Totalnya adalah 3.130.000. Nah, untuk menggunakan sum yang di sini berupa range, karena di sini kita tinggal memblok range yang akan kita jumlahin, kita bisa pakai sum sama dengan sum, terus kita blok range-nya dari F4 sampai F12. Tutup. Jauh lebih sederhana daripada kita menjumlahkan partisi seperti ini. Nah, gimana kalau kita ternyata di luar ini ada perlu menambahkan belanja uang bensin dari data ini? Nah, tinggal menjumlahkan kayak tadi, sum data yang di sini kita jumlahkan plus ini, atau kita juga bisa kayak gini, titik koma sama yang kedua, itu bisa. Atau yang tadi sama dengan sum di blok ini, terus kita jumlahkan. Ini mana suka mau pilih yang mana, kita bisa menjumlahkan dengan referensi sel, atau kita bisa langsung masukkan seperti ini, titik koma. Ini untuk yang mau dijumlahkan pertama, ini yang kedua. Gimana kalau kita nambahin ada kebutuhan mendadak, misalkan di sini ada nilai tambahan, misalkan nilai untuk sumbangan kawinan misalkan. Nah, di sini soalnya kita blok ini untuk menambahkan range, kemudian ini untuk menambahkan yang uang bensin, misalkan untuk sumbangan kawinannya kita buat di sini 50.000. Ini sama. Yang untuk yang di sini untuk yang pertama, data pertama yang dijumlahkan, ini data kedua, ini data 350.000 misalnya. Tuh, seperti itu. Ini sesuai definisi tadi. Di sini SUM bisa untuk digunakan untuk menghitung value yang berupa range dari F2 sampai 4, sel reference atau referensi sel di sini D16, D16, dan berupa individual value. Misalnya di sini nilai 50.000. Bagaimana kalau saya punya data yang banyak seperti ini? Jadi ada data hasil produksi beras, jagung, dan tomat di 3 kecamatan di Kabupaten Batang. Misalkan ada di Kecamatan Kantuman, Calungan, dan Banyu Putih. Data di sini tidak urut, sehingga misalkan saya di sini harus mencari nilai pertama, misalkan jumlah produksi tomat di Kecamatan Kandeman misalkan. Ini data yang kita cari. Saya tebalin. Ini yang kita cari. Nah, gimana cara mencarinya? Ada varian selain SUM, itu ada SUMIF dan SUMIF. Nah, di sini
syaratnya adalah tomat itu berasal dari Kecamatan Kandeman, berarti hanya ada satu syarat. Kita bisa menggunakan sum if. Jadi kriterianya, range-nya apa? Range yang akan dicek oleh kriteria. Misalkan di sini adalah kecamatannya. Nah, di sini. Kemudian data yang kedua, kriterianya. Berarti data di range ini harus memenuhi kriteria yaitu Kecamatan Kandeman. Dan untuk yang sum range-nya yang akan dijumlahin ada di kolom I, bagian tomat. Tutup. Nah, ini akan memunculkan nilai langsungnya. Supaya lihatnya lebih mudah. Nah, jadi ada totalnya 299.446 kg tomat yang diproduksi di Kecamatan Kandeman. Itu kalau kita menggunakan hanya satu syarat. Nah, misalkan syaratnya adalah jumlah produksi yang tomat di Kecamatan Kandeman yang sumber dananya swadaya. Berarti di sini kita punya dua syarat, yaitu syarat yang pertama adalah tomatnya berasal dari Kecamatan Kandeman, yang kedua sumber dananya adalah swadaya. Nah, kita bisa mengolah datanya dengan fungsi kedua, yaitu fungsi sum if. Di sini ada tambahan s menandakan sebagai jamak dari if-nya. Nah, di sini untuk format di sum ifs yang didulukan adalah sum range-nya. Di sini adalah bagian tomat. Nah, kemudian kriteria pertama di sini adalah Kecamatan Kandeman. Berarti untuk di tabel ini kita blok di kecamatannya. Nilainya adalah Kandeman. Nah, kemudian ada di kriteria range kedua, sumber dananya swadaya. Berarti kita blok di kolom sumber dana. Kemudian sumber dananya di sini adalah swadaya. Tutup. Perhatikan bahwa tulisan di sini swadaya harus sama persis dengan yang ada di sini. Nah, maka dia akan menjumlahkan seluruh data yang memenuhi syarat Kecamatan Kandeman, seluruh data produksi tomat di sini I2 sampai I49 yang memenuhi syarat Kecamatan Kandeman sesuai range kecamatan di sini, dan sumber dananya swadaya sesuai range dari sumber dana. Kemudian kita klik pencet enter. Ketemu besarnya sebesar 134.693 kg. Itu untuk penggunaan sum if dan sum ifs. Jadi kalau misalkan datanya cuma satu kriteria, maka kita pakainya sum if. Kalau ada lebih dari satu, bisa sini 2 atau 3, misalkan jumlah produksi tomat di Kecamatan Kandeman yang sumber dananya swadaya dan produksinya lebih dari 20.000 kg misalkan. Nah, berarti di sini ada lebih dari 2, berarti ada 3 syarat di sini. Syarat pertama adalah Kecamatan Kandeman, sumber dananya swadaya dan produksinya lebih dari 20.000 kg. Nah, caranya sama kayak tadi. Silahkan yang sudah dapat angkanya dicoba dan tinggalkan di kolom komentar. Demikian untuk video kali ini tentang sum. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar.
Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.